Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan, kita sudah memasuki bulan Agustus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Ibadah di pagi hari ini akan dilayani oleh Gembala kita, Pak Bambang Sumarji, dan akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati untuk beribadah dan kita siapkan roti dan anggur perjamuan kudus. Apabila Bapak Ibu Saudara tidak mempunyai roti dan anggur perjamuan, Bapak Ibu dapat menggantikannya dengan teh dan biskuit sebagai pengganti roti dan anggur perjamuan. Firman Tuhan Mazmur 118 ayat 24 berkata, "Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya." Bapak Ibu Saudara, marilah kita beribadah dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Wow, puji Tuhan. Shalom. Kita pagi ini bersyukur karena semua kejadian dalam hidup kita percaya kasih Tuhan yang sempurna ada dalam hidup kita masing-masing, saudara. Haleluya. Saat ini kita akan ibadah kembali, mengucap syukur, meninggikan nama Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Lebih dari segalanya dalam hidup kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami bersyukur untuk saat ini. Dalam keadaan apapun hidup kami tetap mengutamakan Tuhan. Kami tetap meninggikan Tuhan. Kami tetap menyembah Tuhan lebih dari segalanya. Karena kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Kasih-Mu yang sempurna Engkau berikan atas hidup kami ya Tuhan. Selalu menguatkan kami, menghibur kami Tuhan, menyembuhkan kami. Kami percaya Allah ada bersama kami saat ini. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Urapi para hamba-hamba-Mu yang akan melayani Tuhan. Supaya pelayanan kami menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Sungguh saat ini kami bangga memiliki Allah yang sempurna. Allah yang memiliki kasih yang sempurna atas hidup kami. Yang selalu memperhatikan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan sama-sama. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu, Kau bukakan, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kami rasakan kasih-Mu pagi ini melimpah dalam hidup kami. Sungguh Engkau Allah yang sempurna atas hidup kami ya Tuhan. Sehingga saat ini kami dapat berkata, kasih-Mu sempurna Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Dengan mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, kau beri yang ku minta, kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Mari angkat suaramu, sembah Tuhan, mengucap syukur atas kasih Tuhan atas hidup kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sehingga kami ada sebagai kami ada saat ini, itu semua karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan kembali sama-sama, kau beri yang ku minta saat kami mencari ya Tuhan. Haleluya. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada, kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa
angkat suaramu sembah Tuhan. Ya ralamaya syandara labara. Rasakan kasih Tuhan menjamah hidupmu saat ini. Ayo sembah Tuhan, angkat suaramu sembah Yesus. Oh, oh, rasakan kasih Tuhan mengalir, jamaah Tuhan mengalir. Oh, besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Dengan mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Sekali lagi katakan dengan lebih sungguh lagi. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali lagi katakan besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Serukan haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh besar anugerah-Mu, sungguh besar kasih-Mu atas hidup kami. Selalu baru setiap pagi. Sebab itu kami akan bersorak-sorai memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, haleluya. Mari bilang kanan kirinya, orang yang di sekitar saudara, katakan, kasih Allahku sudah terbukti, kasih Allahku sungguh sempurna. Haleluya. Mari bertepuk tangan saudara. Firman Allah berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya.
lagi katakan, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Lagi katakan sama-sama, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Biarkan musik memuji Tuhan, saudara. Haleluya. Mari saat ini dengan sukacita, lebih lagi katakan kepada dia, dengan sukacita. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya. Sekali lagi katakan, dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja. Nyanyi sekali lagi ya, dengan sama-sama, dengan sukacita. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja. Nyanyi baginya sang raja. Sekali lagi, nyanyi baginya sang raja. Katakan selamanya, selamanya. Oh, haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Wow, puji Tuhan. Kasih Allah sungguh sempurna, saudara. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, saat ini kita akan mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Kita akan baca bersama-sama. Keluarkan suaramu dengan suara yang keras, dengan imanmu katakan ini, saudara. 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus Kristus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga
akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari jemaat Tuhan, syukurlah bayarlah pada pagi siang hari ini kita satukan hati kita berdoa syafaat buat bangsa dan kota kita. Oh syukurlah bayarlah baralaba. Oh syukurlah bayarlah oh yarala bayarala. Tuhan, syukurlah bayarlah pada pagi siang hari ini kami ada sebagaimanapun kami berada, semuanya karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Oh syukurlah bayarlah. Oh syukurlah barala dari tempat ini Tuhan. Oh syukurlah barala kami berseru, kami memanggil nama-Mu ya Aba ya Tuhan. Oh syukurlah barala firman-Mu berkata, oh syukurlah barala ketika umat-Ku meninggikan aku akan menarik jiwa-jiwa. Oh syukurlah barala terima kasih Tuhan. Oh syukurlah barala Engkau baik buat bangsa kami Indonesia. Oh syukurlah barala Engkau baik atas 34 provinsi di bangsa kami. Biarlah kemuliaan-Mu semakin nyata atas bangsa kami. Oh syukurlah barala di new normal ini Tuhan sendiri yang memulihkan bangsa kami. Tuhan sendiri yang menyembuhkan bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Oh syukurlah barala biarlah tangan-Mu yang gagah perkasa itu berdaulat mencengkram bangsa kami. Bangsa kami bangkit di dalam nama Tuhan Yesus. Oh syukurlah barala perekonomian bangsa kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh syukurlah barala kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Pak Jokowi, bahkan Pak Maruf Amin wakilnya. Oh syukurlah barala roh-Mu yang gagah perkasa, roh takut akan Tuhan yang berdaulat dalam menjalankan pemerintahan bangsa ini. Oh syukurlah barala kabinet kerja dari pusat sampai daerah terus Tuhan mampukan, kuatkan. Oh syukurlah barala roh takut dan gentar Tuhan. Terima kasih buat bangsa kami. Diberkatilah Indonesia, dipulihkanlah Indonesia, diperluaslah daerah pemerintahan bangsa Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oh syukurlah bayarlah barala. Kami mengucap syukur buat pemimpin rohani kami, Pak Niko Nyoto Raharjo, keempat wakilnya. Oh syukurlah barala. Oh syukurlah barala. Oh Allah yang memberkati, Allah yang memperluas daerah pelayanan hamba-Mu. Oh syukurlah pengurapan yang dari tempat maha tinggi turun. Oh syukurlah barala tutup bungkus istri, anak mantu dan cucu keempat wakilnya Bapa. Kau memberkati daerah pelayanannya. Terima kasih Tuhan buat gembala rayon kami, oh Pak Yongki Tovan Wijoyo kedua wakilnya. Oh Tuhan, kemampuan daripada Tuhan. Oh syukurlah barala. Terus Tuhan bawa gembala rayon kami dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain untuk membawa rayon 9 Tuhan di penuaian yang terbesar dan terakhir ini Tuhan. Oh syukurlah barala. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati gembala di tempat ini Tuhan. Bapak gembala kami Pak Bambang Sumarji, Ibu gembala kami Ibu Patresia Bapak. Oh syukurlah barala. Oh Engkau yang telah memilih dan menetapkan urapan yang baru setiap pagi turun. Oh perlindungan Tuhan sempurna, bahkan umur yang panjang. Terus Tuhan berikan hikmat sebagai gembala atas GBI GDC. Kami percaya Tuhan terus memperluas daerah pelayanan. Bapak gembala kami, perlindungan-Mu sempurna Bapak atas anak Tuhan, atas istri, cucu dan mantu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan gembala-gembala cabang ranting rayon 9. Oh diurapi Tuhan, diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapa. Hosikeralabaralaba, kami mengucap syukur dari tempat ini. Kami lepaskan damai sejahtera untuk kota Depok. Hosikeralabaralaba, shalom kota Depok. 11 kecamatan di kota Depok, 63 kelurahan di kota Depok. Diberkatilah penduduk kota Depok. Hosikeralabaralaba, penduduk kota Depok menjadi bilangan-bilangan orang benar di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan pemerintahan kota Depok dan Pak Wali Kota, RW, RT diberkati kemampuan roh takut akan Tuhan. Kota Depok tidak sama lagi. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, kota Depok menjadi pokok kegirangan, ternama dan terpuji di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan lewat TDRP Tuhan, TDRP menjadi mercusuar, menjadi wadah pemersatu 7 aras gereja di kota Depok. Tuhan Yesus, akan ada pasukan elit Tuhan yang cinta mati-matian. Generasi Yeremia akan bangkit dari wadah ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami sungguh beria-ria karena Roh Kudus yang terus menuntun gerejamu Bapa. Untuk firman yang ditaburkan, Kau berkati hamba-Mu, Engkau yang berdaulat Bapa. Biarlah firman-Mu yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Umat-Mu yang saat ini mendengar diberkati. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit telah Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Pintu-pintu mujizat terbuka, pintu-pintu mujizat terbuka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan virus-virus corona telah dimatikan dengan kuasa darah Yesus. Virus-virus corona telah dimatikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan ilahi terjadi Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau berkati umat-Mu kekuatan yang baru, kemampuan daripada Tuhan. Dalam keadaan apapun umat-Mu cakap dalam menanggung segala sesuatu. Di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Semuanya itu untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Aba ya Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa, sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara, atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang, kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman. Bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan.
Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, "Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu." Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle, yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan mempersiapkan hidup kita menerima berkat firman Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara bisa persiapkan perjamuan kudusnya, karena minggu ini kita akan mengadakan perjamuan kudus, Saudara. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila kami renungkan kasih setia Tuhan, sungguh tidak ada habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Sungguh Engkaulah penolong kami, Engkau segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayap-Mu jiwaku bersorak memuji Engkau. Katakan kembali, bila ku renungkan kasih setia-Mu, bila ku renungkan kasih setia-Mu, sungguhlah Engkau penolongku, dan dalam naungan kepak sayap-Mu jiwaku bersorak
katakan kasih setiamu. Kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Mari Bapak Ibu Saudara sendiri katakan di rumah. Bila ku sungguhlah Engkau penolongku, Yesus. Haleluya. Jiwaku bersorak memuji Engkau. Mari bersama-sama katakan, kasih setiamu lebih dari hidup. Haleluya. Kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Kasih setiamu lebih dari hidup ya Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi tanganku ku naikkan. Tanganku ku naikkan demi sekali lagi katakan sama-sama. Tanganku ku naikkan demi namamu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur terima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pada hari ini Tuhan, dalam ibadah raya online GBI Grand Depok City. Kami percaya pada hari ini, pada ibadah raya online ini penuh dengan pengurapan-Mu, penuh dengan berkat-Mu karena Engkau hadir di tengah-tengah kami, bahkan Engkau sendiri yang memimpin ibadah raya online siang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih kami serahkan ibadah raya online GBI Grand Depok City dalam pimpinan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara, Jemaat GBI Grand Depok City yang ada di rumah-rumah dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah online GBI Grand Depok City hari ini. Kami percaya kami dipenuhi dengan berkat Tuhan secara luar biasa. Amin Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu Saudara, saya percaya berkat berlimpah-limpah turun atas kita semua. Pada hari yang cerah ini dengan sukacita kita beribadah, memuji, menyembah Tuhan dan belajar firman Tuhan dengan dalam pimpinan Roh Kudus.
kita masing-masing keluarga jemaat GBI Grand Depok City yang di rumah-rumah, dan juga saudara-saudara yang mengikuti ibadah dimanapun berada. Kami percaya pimpinan perlindungan penyertaan Tuhan menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita menyadari bahwa kepada kita masing-masing pribadi, Allah telah mengaruniakan karunia-karunia dan talenta-talenta. Ada yang satu, ada yang dua, bahkan ada yang lebih, sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Oleh karena itu, kita harus bersyukur dan berterima kasih. Dan kita harus sadar, Tuhan mau agar talenta yang ada pada kita gunakan dalam hidup kita untuk bisa memberkati sesama kita atau orang lain. Kita harus juga menyadari bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Oleh karena itu kita harus berani bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dengan kasih karunia-Nya telah menyelamatkan kita sebelum permulaan zaman dan juga dinyatakan oleh kedatangan-Nya yang kedua, yang oleh Injil dinyatakan telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang kekal. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 10. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak binasa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam pengajarannya Tuhan Yesus sering menyampaikan dengan perumpamaan-perumpamaan dan contoh-contoh. Oleh karena itu sebelum kita belajar membaca, merenungkan firman Tuhan, kita harus terlebih dahulu mohon kepada Tuhan, berdoa dalam tuntunan Roh Kudus agar kita mengerti dan bisa melakukannya dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi orang lain atau bagi sesama kita. Dengan demikian kita harus berkomitmen dan sungguh-sungguh dalam membangun iman kita di atas kasih karunia Tuhan agar dapat memenangkan kehidupan. Kita harus hidup dalam kasih karunia dan menjalankannya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Seperti Paulus dalam mengingatkan dan meneguhkan Timotius muridnya, anak rohaninya, tentang panggilannya sebagai pengikut Kristus dan pelayan jemaat, agar tetap kuat meskipun hidupnya menghadapi berbagai penderitaan. Maka kepada Timotius Paulus memberikan contoh tentang kehidupan seorang prajurit, olahragawan dan juga petani. Hendaknya hal itu dapat
kita teladani dan kita terapkan dalam hidup kita dalam mengiring Yesus Kristus sebagai berikut. Contoh yang pertama, kehidupan seorang prajurit. 2 Timotius 2 ayat 3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saudara-saudara, kalau dalam bahasa Jawa, kebetulan saya orang Jawa, itu ada yang namanya kerotoboso. Prajurit itu bila dipanjangkan terdiri dari prasojo. Kalau dipanjangkan adalah prasojo. Itu sederhana. Jujur, itu tidak bohong. Irit itu hemat. Ya kalau selorohnya prajurit itu gajinya kecil. Ini harus irit. Ini hanya gojeknya saja ya, gojekannya. Dihubungkan dengan tugasnya seorang prajurit itu adalah selalu berperang, harus siap perang. Maka seorang prajurit sikapnya dan penampilannya harus sederhana. Sifatnya harus jujur, hemat dalam menggunakan tenaga agar selalu siap atau samapta. Termasuk dalam medan perang, apabila tugas perang, dia harus hemat menggunakan munisi atau peluru. Bahkan ada semboyan 1 peluru 1 nyawa. Maka dalam kehidupan seorang prajurit agar mereka memiliki jiwa patriot, kesatria dan tidak menal menyerah, tentunya bagi prajurit di setiap negara di dunia ini pasti punya pedoman hidup. Khusus untuk TNI kita, pedoman hidupnya adalah Sumpah Prajurit, Sabta Marga. Dan karena TNI berasal dari rakyat dan negara kita menganut pertahanan rakyat semesta, maka pedoman hidup prajurit ditambah 1 lagi, yaitu karena dia harus manunggal dengan rakyat, ada pedoman hidup 1 lagi, yaitu 8 wajib TNI. Baik saudara-saudara, secara rohani kita orang percaya adalah prajurit-prajurit Kristus yang musuh utamanya adalah iblis beserta bala tentaranya, yang merupakan kekuatan yang tidak kelihatan secara kasat mata. Di dalam Efesus 6 ayat 12 dinyatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Maka seorang prajurit adalah sosok pribadi yang disiplin, pemberani, bermental baja, tidak mudah menyerah, bukan seorang yang penakut. Dan kepada prajurit yang akan terjun ke medan perang, kepadanya terlebih dulu harus masuk kawah candra di muka atau pusat latihan pertempuran yang dinamakan latihan pratugas, agar secara mental, fisik bisa fokus dan siap melaksanakan tugasnya dan berhasil. Dalam 2 Timotius 2 ayat 4 dinyatakan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bagi kita orang percaya adalah prajurit Kristus, harus fokus pada perkara-perkara rohani atau mengutamakan perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Harus berkomitmen dan memiliki integritas yang tinggi agar berkenan kepada komandannya, yaitu Kristus Yesus yang telah membayar lunas dosa-dosa kita dengan darahnya yang kudus. Maka kita harus dapat menyenangkan hati Tuhan dan mempermuliakannya melalui perkataan dan perbuatan kita.
Prajurit Kristus adalah orang yang taat dan siap berperang setiap saat. Contoh yang kedua, meneladani olahragawan. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dalam mengikut Yesus, Rasul Paulus mengajarkan kepada Timotius muridnya, berarti itu juga mengajarkan kepada kita. Tidak saja mengajarkan tentang kehidupan seorang prajurit, tetapi juga mengajarkan kepada kita untuk belajar dari kehidupan seorang olahragawan. Salah satu ciri utama hidup seorang olahragawan adalah disiplin berlatih dan pola hidup sehat. Tanpa disiplin berlatih, mustahil seorang olahragawan bisa mencapai prestasi yang tinggi. Apabila hanya berlatih dengan asal-asalan dan ala kadarnya. Seperti seorang prajurit sebelum terjun dalam suatu pertandingan, olahragawan juga harus dipersiapkan dengan baik masuk dalam pemusatan latihan yang biasa disebut training center atau TC. Bagi seorang olahragawan ada harga yang harus dibayar, yaitu harus disiplin, berlatih dengan keras, makanan sehat dan bergizi, tidur teratur, tidak begadang, percaya diri, tidak kenal menyerah. Terlebih kita saat ini hidup dalam segala sesuatu serba instan. Seperti misalnya mie instan, makanan cepat saji, gelar kesajanaan instan, mendapat kekayaan secara instan. Tetapi dalam bidang olahraga, untuk mendapatkan gelar juara tidak ada istilah instan. Itu harus melalui proses yang panjang, melalui pembinaan yang panjang berupa latihan yang keras dan disiplin yang tinggi. Demikian juga untuk bidang rohani, tidak bisa dilakukan secara instan, harus melalui proses yang panjang hari demi hari. Perlu melatih otot-otot iman kita dengan tekun, sabar, disiplin dalam tuntunan Roh Kudus, agar kita menjadi kuat dengan berlatih keras dan taat serta melaksanakan firman Tuhan, sehingga bisa mencapai kedewasaan rohani. Seperti dikatakan Paulus dalam 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Seorang olahragawan harus patuh dan taat pada peraturan, baik pada saat berlatih, apalagi pada waktu bertanding. Misalnya, berlari harus tetap pada lintasan yang benar, tidak sembarang memukul dan sebagainya. Bila seorang olahragawan melanggar aturan pertandingan, pasti dia akan didiskualifikasi. Menghadapi situasi sekarang ini, kepada kita dalam suasana pandemi COVID-19 ini harus sadar bahwa agar bisa terhindar dari COVID-19 itu bukan hanya menjadi tugas dari pemerintah, gugus tugas, dan tenaga medis saja, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing pribadi, yaitu dengan disiplin, patuh dan taat melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditentukan dari pemerintah. Dan tentunya untuk bisa mencapai kedewasaan rohani, kita harus taat kepada firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan. Untuk itu sebagai orang percaya kita harus berdoa, mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan. Contoh yang ketiga, kehidupan petani. 2 Timotius 2 ayat 6. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Kita ketahui petani adalah seorang yang bekerja di bidang pertanian, yaitu di sawah, di ladang, dengan melakukan pengolahan tanah, menyiapkan lahan, menyiapkan benih, menanam, menyiangi, memupuk, menjaga dari serangan hama,
dan menuai hasil, yaitu panen. Sebagian hasilnya dijual kepada orang lain, sebagian disiapkan untuk benih, sebagian lagi untuk dimakan. Dalam perkembangannya ada juga petani tambak, yaitu yang mengusahakan tambak udang, ikan bandeng. Tugas mereka itu tidak ringan, karena pada waktu hujan lebat mereka harus keluar dari tempat tinggal dia untuk mengukur pH air. Karena kalau tidak diukur bisa berpengaruh kepada ikan dan udang yang dipelihara. Adapun karakter petani yang dapat kita contoh adalah kerja keras, ulet, sabar. Kita tahu bahwa seorang petani bekerja mulai sejak pagi-pagi buta sampai dengan sore hari. Di tengah panas terik matahari maupun di tengah hujan yang lebat. Petani harus memelihara tanamannya dengan menyiangi, memupuk, mengairi, menjaga dari serangan hama agar tanamannya bisa bertumbuh dengan sehat, subur, dan juga masih harus menunggu dengan sabar sampai pada waktunya ia harus memanen, memetik hasilnya. Yakobus 5 ayat 7b dan 8. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kita orang percaya dalam mengiring, mengikut dan melayani Tuhan harus bekerja keras, mau berkorban waktu dan tenaga. Pengkhotbah 11 ayat 4 dan 6. Siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Segala jerih lelah petani pada akhirnya terbayar lunas pada waktu panen tiba. Dan sekalipun menghadapi hambatan, tantangan, dan terjangan badai. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Mazmur 126 ayat 5. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam mengiring Yesus agar kita tetap kuat dalam menghadapi berbagai masalah dan penderitaan, hendaknya kita menjadi seperti Timotius, anak rohani Paulus, yang diberikan contoh kehidupan dari seorang prajurit, olahragawan, dan petani, yang mereka memiliki karakter disiplin yang tinggi, pekerja keras, tidak kenal menyerah, sabar dan tekun, rendah hati, memegang komitmen, sehingga hidup kita berkenan di hadapan Allah dan kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang, kita dibawa naik bukan turun. Terlebih kita saat ini masih menghadapi pandemi COVID-19. Sebagai orang percaya kita tidak boleh khawatir, harus tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Kita harus intim dengan Tuhan, bersama keluarga kita makin rajin membangun mezbah keluarga, berdoa memuji menyembah Tuhan, bersaat teduh, tetap rajin beribadah meskipun masih secara online. Bersabar dan berdoa agar COVID-19 segera lenyap dari Depok, Jawa Barat, bahkan seluruh wilayah Indonesia. Depok, Jawa Barat, dan Indonesia segera dipulihkan dalam semua bidang kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, sehingga kita bisa beribadah offline dalam tatanan hidup baru atau new normal. Dan kita berusaha menjadi contoh dalam mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau senantiasa mengingatkan kami jemaat-Mu GBI Grand Depok City Lighthouse, agar di dalam kami mengiring-Mu Tuhan, tetap semangat, tekun, disiplin, rendah hati, unity, tidak cepat putus asa, memegang komitmen, rajin membaca merenungkan firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami, seperti yang telah diajarkan oleh Paulus kepada Timotius dengan contoh kehidupan seorang prajurit, olahragawan, dan petani. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini minggu pertama kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita siapkan roti dan anggur kita berdoa. Saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan, saya mengingatkan firman Tuhan yang mengatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan dan minum dari cawan itu. Saudara-saudara, mari kita periksa hati kita masing-masing, serta meminta pengampunan Tuhan jika ada hal yang tidak berkenan di hadapannya. Kita berdiam sejenak, mohon ampun kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, periksa hati kami Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, sehingga kami layak untuk masuk dalam perjamuan kudus-Mu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Saat ini kami percaya melalui perjamuan kudus ini kami mengalami kuasa kebangkitan-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Pintu-pintu mujizat terbuka bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita juga akan mengembalikan haknya Tuhan, yaitu persepuluhan. Karena sebagian dari berkat yang kita terima, itu ada yang menjadi haknya Tuhan. Untuk itu kita kembalikan. Kita berdoa, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, pada kesempatan ibadah ini, kami akan mengembalikan yang menjadi hak-Mu. Kami mengucapkan syukur terima kasih atas berkat-berkat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Dan kami percaya karena berkat-Mu dan kami telah mengembalikan yang menjadi hak-Mu. Ke depan berkat-Mu senantiasa Engkau tambah-tambahkan. Semuanya kehidupan kami Engkau buat berhasil, bahkan lebih berhasil. Sebagai pemenang bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah raya kita pada hari ini. Oleh karena itu, terimalah berkat dari Allah Bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat. Berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus,
menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita semuanya sudah menerima berkat, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Berikut pengumuman GBI Grand Depok City. Ibadah raya online masih diperpanjang sampai akhir bulan Agustus 2020 dan dapat diakses melalui channel YouTube Lighthouse GBI GDC. Ibadah KUL masih dilakukan secara online. Hubungi gembala KUL masing-masing untuk informasi tentang KUL, dan bagi yang ingin bergabung di dalam KUL dapat menghubungi KUL Center dengan Bapak Melvin di 0813 3247 6369. Ibadah online sekolah minggu GBI Grand Depok City dimulai minggu pertama bulan Agustus pukul 8.30 pagi di channel YouTube Lighthouse GBI GDC. Untuk informasi bisa menghubungi Kak Ita di 0812 963 1916. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan perpuluhan, persembahan umum, persembahan diakonia, dan persembahan lainnya dapat mentransfer ke rekening Bank BCA di nomor 8691 963535 atas nama GBI Grand Depok City. Harap bukti transfer dikirim melalui WhatsApp Ibu Peti di nomor 0812 8390 7423. GBI Grand Depok City membuka pelayanan doa. Bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi Bapak PDP Bambang Sumarji, Gembala GBI Grand Depok City di nomor handphone 0817 617 323. Sekian pengumuman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.